Bagaimana cara menggunakan volume untuk trading saham? Tonton video ini sampai habis supaya kamu mendapatkan jawabannya. Let's go! Indonesia merdeka. Sebentar lagi di bulan Agustus kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Nah, XM mengundang semua trader dari Indonesia, termasuk kamu, untuk bersaing di kompetisi pemenang trading eksklusif. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung, ada 15 hadiah tunai senilai 307 juta rupiah. Cara ikutannya gampang banget. Kamu cukup daftar akun trading real standar atau XM Ultra Low dengan saldo minimal $100 aja. Abis itu kamu tinggal trading di Forex, Gold, atau Silver selama kompetisi. Ada 3 kategori yang bisa kamu menangkan. Net pip terbanyak, profit terbanyak dalam nilai mutlak, dan pemenang keseluruhan. Periode pendaftaran dari tanggal 15 Juli sampai 1 Agustus 2022. Periode kompetisi mulai 2 Agustus hingga 31 Agustus 2022. Dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 1 September 2022. XM juga akan berdonasi untuk para veteran melalui Rumah Zakat di mana membantu keluarga para pejuang kemerdekaan. Berikut ketentuannya, 1 lot sama dengan $2, 2 lot sama dengan $4 total, 3 lot sama dengan $6 total. Tidak berlaku kelipatannya. Jadi tunggu apa lagi? Kita bisa mendapatkan hadiah sekaligus melakukan aksi kebaikan. Daftar kompetisi XM pemenang trading sekarang, cek info selengkapnya dan pendaftarannya di deskripsi. Halo semua trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Sinjaya dan selamat datang di kelas trading si Koko Saham hari ke-23. Di hari ke-22 saya udah janji kalau hari ini kita mau membahas tentang cara trading menggunakan volume. Di kelas hari yang sebelumnya kita udah belajar. Pertama, apa itu volume? Kedua, tujuan volume. Ketiga, cara baca volume. Buat yang belum nonton atau sedikit-dikit lupa, wajib nonton dulu videonya di sebelah sini ya. Oke, hari ini kita akan mencoba untuk memanfaatkan indikator volume ini sebagai konfirmator supaya analisis kita memiliki probabilitas yang lebih tinggi lagi dan kita akan semakin confidence dengan analisis kita. Nah, sebelum kita bahas seperti biasa, saya mau ajak teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini. Buat yang belum subscribe, bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dengan kalian berlangganan channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart trader dan pastinya langganan ini gratis. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar kamu nggak lupa dan ketinggalan kelas-kelas trading selanjutnya dari saya. Terima kasih untuk support kamu sejauh ini karena sangat berarti untuk saya. Oke, langsung kita mulai kelas hari ini. Oke smart trader, jadi cara yang pertama gimana kita menggunakan volume untuk trading adalah dengan menggunakan area support resistance. Lalu kita mau memperhatikan volumenya di area support dan resistance tersebut. Jadi apabila ada sebuah area support atau resistance dan area tersebut ketika di breakout oleh sebuah harga dengan volume yang tinggi dibanding dengan volume rata-ratanya, itu merupakan sebuah tanda-tanda breakout yang valid. Jadi langsung aja kita ke monitor biar jauh lebih jelas saya akan terangkan. Jadi kita anggap aja di sini adalah area resistance. Kemudian di bawah sini itu merupakan area support. Dan prinsip yang pertama jangan lupa ketika kita ingin trading selalu carilah sebuah market yang lagi bergerak bullish. Jadi anggap aja saat ini harganya sedang naik ke atas dan di sini harganya membentuk sebuah area support resistance. Artinya harganya dalam beberapa waktu ini hanya bermain di area tersebut. Nah, di sini kalau kita perhatikan ketika tiba-tiba resistance tersebut ditembus oleh sebuah candlestick naik ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan muncul sebuah candle bullish yang very strong, di sini selanjutnya yang perlu kita lihat adalah volumenya seperti apa. Jadi kita langsung ke bawah sini ke area indikator volume yang ada di bawah. Kita mau perhatikan apabila volumenya juga tiba-tiba menjulang tinggi dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Misalkan volume sebelumnya itu hanya pendek aja, kurang lebih segini. Jadi kalau kita lihat rata-rata volume
volume sebelumnya itu memang kecil, dan volumenya ketika dia breakout daripada resistance itu mungkin bisa minimal 2 kali lipat atau 3 kali lipat daripada volume rata-rata 5 hari yang sebelumnya. Atau kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, itu volumenya hanya tipis aja. Jadi kalau misalkan itu terjadi, artinya ini merupakan sebuah breakout yang valid dan ada potensi harga akan melanjutkan pergerakannya atau trennya naik ke atas lagi. Dan ini merupakan salah satu kondisi di mana bisa kita manfaatkan untuk kita buy saham tersebut ketika dia berhasil breakout. Nah, cara ini juga seringkali kita kenal dengan breakout trading. Jadi kalau udah breakout dari area resistance dengan volume yang tinggi, kita bisa melakukan yang namanya eksekusi beli. Dan sekarang kita akan coba lihat di salah satu saham, yaitu saham ONTR, apakah kita bisa mendapatkan potensi trading dengan memanfaatkan support resistance dan juga mengkombinasikannya dengan sebuah volume. Oke, jadi di sini sudah ada saham ONTR dan di sini saya mau buka indikator volumenya. Buat tips aja nih teman-teman, di sini kalau kalian lihat di bawah ada volume yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi di sini ada satu garis kuning. Nah, garis kuning ini apa? Jadi garis kuning ini merupakan garis moving average. Jadi ini merupakan rata-rata volume yang udah dijumlahkan kemudian dibagi untuk melihat volume rata-rata dalam beberapa periode terakhir. Jadi kalau di sini kita lihat volume MA-nya saat ini sedang saya checklist. Kalau saya uncheck, di sini akan hilang. Dan kalau saya cek, ini akan muncul. Dan di sini kita juga bisa rubah settingannya. Jadi kita mau hitung berapa volume ke belakang. Nah, kalau di daily chart artinya kita mau menghitung volume 5 hari terakhir atau 5 hari ke belakang seperti apa. Dan biasanya saya pakai 5, sebenarnya defaultnya itu mungkin 14, tapi saya lebih suka 5 karena saya mau melihat volume dalam 1 minggu ke belakang atau which is 5 hari trading ke belakang. Jadi saya pakai ini aja biar lebih memudahkan aja sebenarnya trennya nanti naik atau turun. Nah, di sini langsung aja ada saham ONTR dan sekarang kita mau membuat sebuah area support resistance. Jadi kalau kita perhatikan di sini merupakan area resistance sudah pasti dan di bawah sini merupakan area support. Jadi kalau kita perhatikan di support ini ada 3 kali pantulan ya, dan ini sebelumnya kalau kita perhatikan sempat muncul sebuah bullish candle dengan volume yang jauh di atas rata-rata let's say 5 volume ke belakang atau dalam beberapa volume terakhir. Jadi kalau kita lihat rata-ratanya itu di garis kuning dan kalau kita perhatikan di sini volumenya itu benar-benar strong banget dan garis kuningnya di bawah sini. Artinya di atas dan hampir jauh dari hitungan rata-rata volumenya. Artinya di sini ada sebuah transaksi yang besar di hari tersebut dan yang muncul adalah bullish engulfing. Artinya buying powernya very strong. Tapi permasalahannya dia masih belum berhasil breakout daripada area resistance yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini juga ada area resistance. Kalau kita tarik ke kiri, ini juga merupakan support dan resistance. Dan baru terjadi breakout itu, kalau kita perhatikan, ini di candlestick yang ini. Ini juga ada yang namanya Marubozu candle. Kita udah belajar di kelas SKS tentang candlestick pattern. Dan sekarang kita mau perhatikan yang namanya volumenya. Kalau kita tarik ke bawah, di sini kalau kita lihat volumenya juga naik signifikan, hampir sama-sama yang sebelumnya, dan harga rata-ratanya ini di tengah. Jadi ini adalah sebuah kondisi di mana resistance yang di sini berhasil di breakout. Maka di sini sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya entry. Let's say kita akan coba untuk entry di close price-nya, dan untuk area stop loss-nya kita bisa mencari area support yang terdekat atau swing yang terakhir, atau juga kita bisa menggunakan low daripada candlestick breakout ini sebagai area stop loss. Jadi kalau misalkan kita lihat low-nya itu kurang lebih di sini, kita lebihin 1 tick. Nah, di sini merupakan area stop loss. Kenapa? Karena kita tahu di sini ada sebuah akumulasi yang besar ketika dia breakout daripada area resistance-nya. Jadi seharusnya apabila trennya akan naik ke atas, maka dia tidak akan turun di bawah low daripada candlestick tersebut. Walaupun probability-nya nggak 100% ya teman-teman, tetap aja sometimes nggak valid, tapi most of the time seharusnya secara psikologi dia tidak akan di breakdown ke bawah. Jadi kurang lebih ini bisa menjadi salah satu trading plan dan kita bisa targetin di area resistance-nya untuk take profit. Jadi kurang lebih di sini bisa dapat 1:2. Ingat ketika dia berhasil breakout, sometimes itu harganya akan pullback terlebih dahulu ke area support lalu naik lagi ke atas. Nah, di samping itu sebenarnya di sini kita bisa lihat ada sebuah area resistance yang baru yang berhasil dibentuk oleh harga. Jadi kalau kita perhatikan lagi, ketika dia membentuk konsolidasi dan membentuk resistance yang baru di atas, kita bisa melihat di sini ada candlestick lagi yang baru aja breakout dan closing di atas area resistance. Maka dari itu, kita mau coba lihat bagaimana kondisi daripada volumenya lagi. Dan kalau kita lihat di sini kondisi volumenya, ternyata di
di sini juga volumenya luar biasa tinggi, maka dari itu sebenarnya ini adalah indikasi yang menarik lagi. Untuk yang agresif mungkin kita bisa averaging up, atau mungkin kalau yang lebih konservatif kita biarin aja trading plan yang awal. Tapi kita tetap perlu adjust stop loss-nya ketika dia membentuk area support yang baru, which is di sini, maka kita bisa ya naikin sedikit lah, kurang lebih seperti itu, dan berhasil kena take profit. Dan kalau kita lihat di sini juga area resistance, ketika dia berhasil di breakout lagi dengan harga, kita cek lagi di sini bagaimana kondisi daripada volumenya, dan juga lagi-lagi kencang banget untuk volumenya, close di atas, artinya pelanjutan kenaikan harga saham ONTR ini masih akan berlanjut ke atas. Jadi kita bisa melakukan yang namanya trailing stop. Ketika kita take profit 50%, kita biarkan sisanya untuk kita trailing stop, dan kita out ketika muncul sebuah candlestick pattern reversal, yaitu di sini bearish engulfing. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk trailing stop kita bisa ikutin low daripada candlestick di hari sebelumnya yang pernah saya bahas di cara saya average up saham. Kalian bisa nonton videonya karena saya sudah pernah bahas tentang trailing stop dan average up di situ. Mungkin satu contoh lagi kalau kita perhatikan di sini masih di saham ONTR, dari bawah sini dia sudah mulai membentuk yang namanya higher high higher low. Dan di sini kalau kita lihat volumenya ini masih kurang lebih standar rata-rata, tapi ketika kita lihat di sini ada area resistance, kemudian di sini candlesticknya breakout naik ke atas dengan volume yang sangat signifikan. Jadi kalau kita cek di sini, ini volumenya sangat signifikan, artinya kita bisa melakukan entry buy on breakout. Let's say kita entry-nya di closing atau di akhir, kemudian kita stop loss-nya di sini kurang lebih. Kita bisa bikin trading plan kurang lebih seperti ini. Untuk target pertamanya itu ada di sekitar area resistance yang ada di sini. Jadi kurang lebih di sini kita udah bisa take profit 50% dan sisanya kita let the profits run. Dan setelah take profit 5%, kita bisa pindahkan stop loss-nya ke break even point dan sisanya break even point. Tapi kalau kita perhatikan di sini trennya masih naik, dan kalau kita perhatikan setelah ini ada sebuah resistance juga di atas ini, dan kalau kita perhatikan ketika dia breakout di sini candlesticknya juga lagi-lagi hijau kencang dengan bullish candlestick. Kalau kita perhatikan transaksinya pada hari itu sangat signifikan, artinya ini adalah sebuah breakout yang valid sehingga kita bisa create trading plan based on breakout. Untuk stop loss-nya bisa di satu tick di bawah atau di bawah candlestick merah di sini karena ini ada minor swing. Kemudian kalau kita lihat sempat pullback dulu ke bawah, kemudian dia berhasil naik ke atas. Dengan risk reward ratio 1:2, kita bisa take profit 50% dan sisanya kita bisa melakukan yang namanya trailing stop. Jadi untuk cara yang pertama sesimpel itu, kita tinggal menentukan mana sih area support dan resistance-nya, kemudian kita perhatikan volumenya, apakah ada breakout di area support atau resistance, dan harusnya resistance ya, karena kita lagi mencari saham yang sedang bullish atau lagi uptrend, dan kita siap-siap beli ketika ada volume yang mendukung candlestick bullish tersebut. Nah, untuk cara trading yang kedua, kalau tadi mengkombinasikan support resistance dengan volume, sekarang kita mau mengkombinasikan yang namanya chart pattern dengan volume. Pastinya kamu udah tahu apa itu chart pattern karena saya pernah bahas di kelas SKS yang sebelumnya. Kalian bisa lihat di sekitar sini. Kalau lupa, jangan lupa tonton lagi ya, biar refresh lagi apa itu chart pattern. Jadi langsung aja kita akan lihat di sini, selalu kita mau mencari saham-saham yang bullish untuk ditradingkan. Jadi kalau saham bullish kurang lebih pergerakan naik seperti ini, dan biasanya ketika dia koreksi di sini kalau kita perhatikan ini merupakan area koreksi, dan koreksi ini biasanya membentuk sebuah chart pattern, misalkan bullish flag. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah contoh bullish flag. Jadi kalau misalkan dia breakout ke atas, di sini juga kita perhatikan merupakan sebuah breakout, dan kita mau lihat di candlesticknya nanti di bawah apakah volumenya juga ketika dia breakout daripada chart pattern itu secara volumenya juga kenceng ya, atau naiknya signifikan daripada biasanya atau daripada rata-rata normalnya. Kalau misalkan signifikan artinya breakout tersebut itu valid. Atau mungkin chart pattern lainnya bisa jadi dia membentuk sebuah pola bullish pennant. Kita gambar bullish pennant seperti ini, dan ketika dia berhasil breakout, kurang lebih breakoutnya di area sini, kita mau double check lagi atau mau double confirm lagi dengan volumenya. Sekali lagi volume di sini kalau kita lihat ada transaksi yang besar ketika sebuah pola
pola tersebut di breakout, itu merupakan sebuah kondisi yang kita cari dan kita bisa lebih pede lagi untuk trading menggunakan chart pattern. Nah, sekarang kita akan langsung aja lihat di salah satu saham yang di tahun kemarin itu saya sempat trading juga dengan alasan yang sama, yaitu saham Arto. Jadi kita akan langsung lihat sahamnya seperti apa. Oke teman-teman, di sini sudah ada saham Arto dan langsung aja kalau misalnya kalian udah sedikit sensitif matanya, kalian pasti bisa melihat di sini ada sebuah pola, yaitu pola bullish continuation pattern. Di sini kalau kalian mau lebih jeli lagi atau mau narik sebuah garis trend line, kalian bisa pindahkan dulu ke line chart di sebelah sini. Kemudian kalian bisa hubungkan titik-titiknya kurang lebih seperti ini. Dan kalau kalian berhasil menghubungkan di sini, kalian bisa menemukan ini ada sebuah pola, yaitu bullish symmetrical triangle, atau kalian juga bisa bilang ini merupakan sebuah bullish pennant, itu juga bisa. Nah, kita mau lihat ketika saham Arto ini berhasil breakout daripada polanya, which is ketika dia breakout itu merupakan candlestick yang di sebelah sini. Dia berhasil breakout daripada sebuah polanya dan kita mau langsung cross check dengan volumenya seperti apa. Nah, di sini jelas banget volume dalam beberapa waktu terakhir. Ini saham Arto ini sebenarnya rata-ratanya di sini ya, atau di garis kuning kalian bisa lihat. Dan sebenarnya sebelumnya itu sempat ada kenaikan volume. Di sini juga merupakan sebuah kenaikan volume yang cukup signifikan, tapi di sini kondisinya saham Arto ini belum breakout. Nah, breakoutnya itu ada di tanggal 25 Mei 2021 dengan volume yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena dari tanggal 7 Mei aja ini volumenya kecil gitu ya. Tapi kita lihat di sini garisnya juga dia semakin naik dan ketika dia break, di sini volumenya luar biasa signifikan dan ini merupakan area entry yang ideal. Jadi kalau kita trading based on chart pattern, kita bisa buy di sini dan untuk stop loss-nya kita bisa taruh di support atau di swing terakhir, atau kalau mau sedikit agresif artinya bisa taruh di low candlestick yang sebelumnya, which is di sini stop loss-nya kurang lebih sekitar 9%, dan di sini kita bisa dapat risk to reward ratio-nya sekitar 1:2, 1:3 ya. Karena kalau kita mau ukur lagi dengan Fibonacci, misalkan kita ukur dari sini, kita ukur seperti ini, 1618-nya kurang lebih di sini. Jadi kita juga bisa take profit 50% di 161,8 angka Fibonacci, kemudian kita bisa melakukan yang namanya trailing stop. Dan kalau kita perhatikan di sini harga sahamnya terus naik ke atas. Sebelum di atas ini dia melakukan yang namanya reversal. Jadi itu adalah cara yang kedua dengan mengkombinasikan chart pattern dengan volume. Dan chart pattern tersebut kalian bisa lihat ada cup and handle, kalian bisa lihat atau cari ada bullish flag atau bullish pennant, kalian bisa cari, dan kalau dia breakout dengan volume yang signifikan, kalian bisa memanfaatkan momentum tersebut dan semoga bermanfaat. Jadi hari ini kamu udah belajar dua cara bagaimana trading saham menggunakan volume sebagai konfirmasi di kelas trading si Koko Saham hari ke-23. Pertama, mengkomunikasikan support resistance dengan volume. Dan kedua, mengkombinasikan chart pattern dengan volume. Semoga dari materi hari ini kamu bisa tambah confidence lagi dengan tradingmu ya. Next, mungkin saya akan bahas tentang satu indikator rahasia yang sepertinya belum pernah dibahas di mana-mana. Dan yang pasti akan sangat membantu kamu untuk trading saham. Semoga kita bisa bahas di kelas hari yang berikutnya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih indikator volumenya apa? Coba deh tulis tebakan kamu di kolom komen ya. Jadi kita akan ketemu lagi di kelas trading si Koko Saham hari ke-24. Dan yang belum subscribe, ayo buruan subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kelas-kelas trading selanjutnya dari channel ini. Buat yang belum follow Instagram saya, silahkan follow di @andisenjaya karena setiap hari ada postingan edukasi tentang saham maupun kripto. Kalau kalian penasaran tentang analisis saham saya, silahkan join channel Telegram saya, linknya ada di deskripsi. Like video ini kalau kamu suka dan share ke teman-temanmu biar mereka juga bisa sama-sama belajar dan mendapatkan ilmu di kelas trading ini. Buat kamu yang belum sempat nonton kelas trading SKS hari ke-22 tentang basic volume, silahkan curi ilmunya di sebelah sini. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.